Kenapa ketika dalam kita kalian pada istighfar semuanya? Asar, maghrib, bisa kita kerjain di isya. Di waktunya sholat zuhurnya juga. Tapi jadi itu 2 kali gitu loh guys. Jadi sholat zuhur. Apakah yang kita lakukan itu sebenarnya salah atau salah gitu? Guys, kalian pernah nggak lihat di FYP kalian ada tiktokers atau artis-artis gitu datang ke acara pengajiannya Ustadz Hanan Ataki? Nah sekarang tuh pengajiannya lagi ada di Bandung, di hotel apa Fari? Hotel Haris. Jadi kayak 40 menitan gitu loh dari tempatnya kita. Makanya kita mau ikut juga ke pengajian itu guys. Dan katanya si Fari nanti mau tanya-tanya gitu loh. Nah nanti tuh kalau nanya tuh apa, masuk ke layarnya yang gede itu loh. Nah pas tahun kemarin itu, tahun kemarin gak sih? Tahun ini deng. Tahun ini cuma awal tahun gue tuh diajakin sama Yuka Buna tuh, kau tahu tak? Ngajakin gue tuh buat ikutan nanya juga. Cuman gue kan bingung nih mau nanya apa gitu, soalnya kan nggak ada yang perlu ditanyakan. Akhirnya kemarin tuh nanya yang keluar di otak aja. Cuman mungkin ada di sini yang dari Kalimantan Selatan. Salam kenal, saya Nizar. Jogja, ini Jogja mas. Barangkali kan kuliah mas, mana sih? Tidak sanggup untuk menjaga hafalan tersebut Ustadz. Apakah ada konsekuensi lain dari Islam atau adakah solusi barangkali untuk membacanya setiap waktu? Itu saja. Maaf kalau ngelantur Ustadz. Terima kasih. Siap. Jadi kayak ngerti gak sih guys, malu sendiri gitu. Terus malah videonya tuh FYP dan yang ngeliat tuh, yang like kita sampai 1 juta. Malah gue gak tahu itu nanya apa. Makanya sekarang diganti oleh Fahri yang akan bertanya. Gimana kalau kita ngekerasin non-Islam? Outfit check guys. Jadi ini outfit yang kemarin gue pakai waktu lebaran. Cinta ya biar FYP ya. Gila FYP. Kalau si Awan dia pakai jubah yang awal tahun kemarin itu. Bahkan si Awan rela dari Medan gak sih kamu? Medan. Medan sih. Dari Makassar, dia rela jauh-jauh dari Makassar ke Jogja buat datengin pengajian Ustadz Hanan Ataki. Sebelum kalian tonton video sampai habis, jangan lupa buat apa? Masa perlu diingetin mulu? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Karena support system dari kalian bakal dukung gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Sumpah gue kayaknya lagi ketagihan banget deh ini keripik dembe. Enak banget. Siapapun guys, tolong kalian yang punya makanan keripik tempe kirim ke rumah gue. Nggak bercanda, enak banget soalnya. Biasanya gue gaduin kalau nggak pakai nasi terus dicampur bon cabai, enak banget. Dah, kamu ada wudhu nggak? Fahri ada wudhu nggak? Gue kayaknya gue yang batal deh ini. Kita challenge siapa yang wudhunya batal duluan. Soalnya nanti kayaknya agak ribet gitu deh. Kan rame orang. Ini kalau kita kentut atau kencing, ngantri lagi. Ke orangnya kan yang datang pengajian banyak banget kemarin. Gue gemeteran. Terus ditanyain ini berapanya? Jam 4:30, sejam buat nahan kencing. Kalian nggak boleh ditiru ya, kalau kencing keluarin aja kencing. Takutnya ntar nggak ketahan brojol, beser. Ini gue nggak terlalu kebelet sih. Aman. Berlama-lama kemudian Kita dapat di jam kedua karena jam yang pertama itu ternyata habis dari asar. Nanti katanya sih kita nunggu sekitar 15 menitan lagi baru dijemput sama Kak Ibai. Begitu. Guys, gue juga disuruh nanya guys, nanya apa ya? Fahri juga disuruh nanya, Ustadz, apakah boleh ketika kita belum ada status nikah, kita baru pacaran tapi kita bikin konten mesra-mesraan, itu dosa nggak ya? Gitu kali ya? Mau nanya apa? Gue mau nanya deg-degan banget. Padahal gue cuma nanya bukan jadi MC. Gue mau nanya tentang sholat. Sholat, kenapa sih sholat doang kok ditanya? Soalnya aku waktu traveling itu sholatnya dari duhur asar maghrib bisa sampai dari duhur maghrib asyar disatuin sampai isya. Terus kita mau nanya kira-kira gimana ya dalam Islam gitu. Bagus loh ini. Guys, kita kalau beli Puyo 6 ternyata lebih murah. Berapa tadi Fahri? 80-an gitu. Harusnya 90.000 jadi 83.000. Diskon 7.000 kalau beli 6. Fahri itu lah bubu gak sih? Labuin kresek. Kayaknya gue emang introvert abis deh. Yang abis tuh abis banget. Ya ketemu orang aja gemeteran, kayak antreannya udah panjang banget sampai ke belakang. Tapi kita kayaknya nunggu akhiran aja gak sih? Awan gak mau nyari ukti di sini. Katanya kamu mau ini cari bini orang Bandung. Guys, yang orang Bandung di sini yang udah matang.
Kalau yang udah lapuk gimana? Yang lapuk. Tapi sumpah gue baru pertama kali sih ke mall ini. Karena kita taunya Sumarekon Mall, Pascal, PFJ. Terus kita nggak beli air. Ya kan yang kayak gini nggak bikin haus. Tapi pernah gak sih guys kalian ngalamin, kalian tuh kayak diperhatiin sama orang, terus kayak kalau nggak ada yang ngeliatin kalian? Nggak pernah. Ini Berarti varian baru. ini tingkat keselebamu itu terlalu tinggi. Enggak, tapi semua orang juga, kalian juga pasti pernah ngerasain. Nggak pernah. Karena aku misalkan- masih nganggap diriku manusia biasa. Kenapa yang perhatiin gue? Enggak. Kayak misalkan lu punya crush nih di sekolah gitu, terus kayak lu tuh kayak sering diperhatiin gitu sama crushnya, terus jadi salting sendiri. Kalau crushnya nggak ngeliatin lu sendiri, nggak pernah. Ya Karena aku nggak ada keras, aku punya pacar. Haram kak pacaran ini kita lagi Karena aku pengajian. mau nyoba yang mango dong? Coba ini, cobain enak banget. Kurang manis. Enak dong kalau kurang manis. Assalamualaikum, saya ada di food courtnya ini. Ntar aku sambil mencari dirimu. Aku dekat belakangnya DIY, Mr. DIY. Gak tahu, bukan sini kayak food court, ada bakmi, ada somai. Kita lagi nyari Kak Ibay guys. Ibay apa Ubay ya, gue lupa lagi. Yang nge-invite kita buat datang ke sini. Enggak sih, Fari yang mengajukan diri. Kak Ibay, aku mau ikutan pengajian gitu, boleh atau enggak? Boleh ternyata. Enak kan punyaku? Enggak, manis banget. Aku suka manis. Makanya kamu suka asin ya? Manis asin. Habis. Ini Kak Ubaynya tadi nggak bilang-bilang, dia tiba-tiba datang di depan yang baju abu-abu itu. Awan, awas kepegang. Nanti kita cari. Karena kita ambil jalur cepat. Kita besok ya. Sorry. Permisi. Masya Allah banyak banget orangnya. Guys. Berarti Kak kemarin yang di Cirebon kamu ikut juga? Ikut di tanggal berapa ya? November. Di Cirebon lagi? Ya. Sumpah aku pengen banget ikut yang di Cirebon. Ya lu MC aja. Iya, MC di Cirebon. Gelo. Gak mau gue, gemeteran coy. Oh my god, Awan mau ceramah guys. Gimana perasaannya, deg-degan gak? Enggak ada. Kamu berarti ikutan posting gitu ya? Iya. Yuk pasti ada banget ya. Kan tentang crush. Aku mah yang penting pengajian. Karena yang penting cuan. Gila ya. Canda bercanda. Pertama tuh ikhlas. Ikhlasnya gini. Kedua sabar. Sabar. All of them. Nanti mau ustadznya ya. Aku follow-followan loh. Iya, makanya. Mic-nya ada 2 atau 1? Satu aja. Nah terus pertanyaan ini. Nah lu dari sini aja. Oh, ini pertanyaannya nih. Ini doang. Rame ya? Asik. Ayo. Kamera ngeliat ke Fahri dong. Kenapa ketika jalan kita kalian pada istighfar semuanya? Bagus gak kameranya? Bagus banget. Banget. Ya udah, makasih ya. Kesehatan mental Nabi dan para sahabat itu adalah Nabi punya kemampuan membuat personal boundaries, membuat batasan personal yang membuat beliau gak mudah terganggu oleh faktor-faktor eksternal. Sebutlah sebuah analogi, misalnya kayak kalian lagi membuat sebuah kebun ataupun taman. Kalian tanam bunga di situ, tanam pohon buah di situ, tanam rumput di situ. Gara-gara kalian gak bikin pagar, akhirnya taman kalian dirusak sama hewan ternak, dirusak sama anak kecil yang belum ngerti, dirusak oleh orang yang datang dengan usil, mencabut rumput, mencabut bunga, memetik buah yang belum matang. Akhirnya taman kalian rusak gara-gara apa? Gara-gara kalian membiarkan semua orang dan semua hewan ternak itu bisa datang dan masuk sembarangan. Maka cara yang paling bijak untuk menjaga taman atau kebun itu tetap baik adalah bikinlah pagar. Sehingga nggak sembarangan hewan ternak bisa masuk. Sehingga nggak semua orang bisa masuk. Dan itu analogi sederhana. Dan itulah fungsi dari personal boundaries. Batasan personal kita. Dan Nabi ternyata mencontohkan sekali tentang batasan personal ini. Penting untuk kesehatan mental. Dan kita pengen belajar lagi tentang gimana caranya kita mengatasi perilaku people pleaser misalnya, gimana kita mudah sekali untuk mengiyakan orang lain. Bisa nggak sesekali kita mengatakan tidak dengan bahasa yang santun? Maaf ya, belum bisa, pengennya sih gitu tapi maaf belum bisa. Tapi itu acara menarik banget ya, tapi hari ini aku ada jadwal apa, kan gitu ya, menolak dengan santun. Tapi intinya kan tidak.
Salah satu adegan Nabi lagi uzlah depan Ka'bah itu adalah ketika Nabi kehilangan dua orang yang paling berjasa dalam hidup beliau. Pertama Abu Thalib, selang sebulan kemudian meninggal juga Sayyidah Khadijah. Ini dua orang penting banget bagi Nabi. Pertama Sayyidah Khadijah. Abu Thalib wafat ketika dakwah Nabi lagi susah-susahnya. Sebulan setelah Abu Thalib wafat, Khadijah yang wafat. Itu bagi Nabi itu kehilangan yang besar, patah hati berat banget buat Nabi. Lebih daripada rasanya orang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalian tahu kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Ternyata ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gak ada apa-apanya dibandingkan ditinggal pas lagi berat-beratnya ujian di zaman Nabi. Siapa yang ninggalin Nabi? Dua orang sekaligus. Pertama paman tercinta beliau, ditambah lagi meninggalnya dalam keadaan belum dapat hidayah, sehingga Nabi sangat sedih karena kondisi itu. Sebulan kemudian Khadijah yang wafat di pangkuan Nabi. Sehingga tahun itu dikenal dengan tahun duka cita, Amul Husni, dalam bahasa psikologi disebut dengan long grieving. Kesedihan yang panjang, kesedihan yang mendalam. Berat banget bagi Nabi. Yang depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Ustaz, saya agak grogi sendiri mau ajak teman boleh ya? Tetangga kita ribut hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gede banget. Perkenalkan nama aku Fahri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Niza. Izin bertanya sambil sedikit curhat Ustaz. Boleh. Salah satu healing kita itu traveling Ustaz. Nah jadi ada di suatu momen kita tuh pernah dapat pertukaran budaya ke Korea. Waktu itu tuh selama 1 minggu Ustaz. Terus gimana dia? Ya kebetulan dalam waktu 1 minggu ini kita ngikutin jadwalnya mereka Ustaz. Dari jam 7 pagi sampai biasa kelar itu di jam 9. Biasanya kita suka bingung gitu sama waktu sholat kita zuhur, asar, maghrib ke isyanya. Karena kalau sekalipun kita istirahat teman-teman, kita kadang suka nanya ke tukang restonya gitu, Mas, gitu, di sini ada musola atau tempat sholat gitu. Mereka bingung, sembayang apa gitu. Kayak mungkin belum, bagi mereka itu untuk beribadah kayak cukup baru gitu atau gimana gitu ya. Akhirnya dari kita pribadi kayak jadinya bukan ngide sih, salah satu solusi dari kitanya kalau mau dijamak kan juga susah ya Ustaz ya. Zuhur ke asar kita harus ngikutin waktunya mereka untuk ya explore Seoul gitu. Akhirnya kita bilang, Fahri gimana ya kalau misalkan kita zuhur, asar, maghrib bisa kita kerjain di isya. Wow. Namanya ya, namanya Rafael ya. Saya tuh juga pernah dengar Ustaz dari beberapa kajian gitu, katanya bisa ada namanya sholat foto ya, atau sholat apa gitu. Jadi itu dikerjainnya sholat zuhur di waktunya sholat zuhurnya juga. Tapi jadi itu 2 kali gitu loh guys. Jadi sholat zuhur. Ini gimana sih kalau boleh tahu? Aku pernah dengarnya gitu soalnya. Jadi ada sholat zuhur, nah nanti yang kemarin yang ngutang itu diganti ngutang. Ngutang banget. Sholatnya ngutang ya. Gitu. Nah concernnya saya selama ya concernnya kita selama 1 minggu kan kita sholatnya dijaga satu nih. Kecuali subuh kan masih sempat zuhur, asar, maghrib, isya dikerjain di isya. Kalau menurut Islam sendiri dan pandangan Ustaz seperti apa ya kira-kira apakah yang kita lakukan itu sebenarnya salah atau salah gitu? Oh, Ustaz Ali salah kan sesat kata beliau. Ya kurang lebih gitu sih Ustaz. Menurut soalnya tuh waktu itu kita mau ngide Ustaz, sholatnya itu di tempat umum gitu, kayak di taman gitu. Terus kata teman kita, nggak boleh sholatnya gitu, nanti ditangkap sama polisi sini katanya gitu. Nah terus akhirnya kita dirapel di isya ya semuanya ya. Kayak, iya betul kan. Terus setelah acara itu selesai selama 1 minggu Ustaz, waktu itu tuh kita ke Busan karena kita extend di Koreanya. Nah waktu itu hari Jumat, kita tuh ikut Jumatan di sana Ustaz. Terus waktu khotbahnya
Aku nggak ngerti sih khotbahnya apa karena kan bahasa mereka ya. Tapi aku di sana bener-bener nangis banget Ustaz yang kayak apa sih? Aku sih ngerti. Enggak. Nangis itu karena aku nggak tahu sesak aja gitu. Mungkin aku merasa berdosa kali ya karena kayak sholat aku tuh disatuin di isya semua. Aku ngerasa kayak itu tuh nggak sah gitu. Jadi aku kayak, iya kita dosa banget kayak gitu. Sekian dari kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amri. Waalaikumsalam. Tepuk tangan silakan Belinda. Udah dijawab sama Ustaz Alwi. Tapi jawaban Ustaz Alwi benar. Pertama, sholat itu hutang. Ketika kita meninggalkannya, kita berdosa. Tapi kita tetap wajib mengqadha. Jadi qadha itu bukan gantinya. Qadha itu adalah melunasi hutang walaupun kita berdosa. Jadi bukan berarti ketika udah mau qadha kita tidak berdosa, enggak, tetap berdosa. Tapi tetap harus diganti karena kalau nggak diganti nanti akan jadi hutang terus-terusan. Nah tadi yang ditanya sama Niza, ada nggak sih yang kayak orang setiap habis sholat wajib terus sholat lagi dengan sholat wajib yang sama tapi diniatkan qadha masa lalu? Ya, itu juga dilakukan. Itu salah satu solusinya. Kan kita kayak sejak balik nggak tahu udah berapa kali ninggalin sholat kan balik itu rata-rata umur 10 tahunan. Nah sejak balik kan kita nggak boleh ninggalin sholat. Nah kita nggak sengaja atau nggak sadar karena belum paham sering ninggalin sholat, maka kita harus mengqadha sholat yang udah kita tinggalkan semampu kita menghitung dengan waktu yang lain. Misalnya sekarang nih sholat isya nih, sholat isya lagi setelahnya ya kan qadha. Gitu aja terus sampai kita ngerasa udah terbayar semuanya. Sebetulnya bisa sekaligus sih, tapi kan nggak mungkin, capek ya. Dari mulai dari subuh kita sholat sampai zuhur, misalnya kan nggak mungkin juga. Ya udah dicicil setiap hari dengan cara niatkan untuk di masa lalu. Kenapa? Karena itu kita yang harus dibayar. Jadi seperti cerita Farid dan Riza tadi, misalnya mereka zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, akhirnya sholatnya kan yang boleh dijamak tuh sebetulnya yang benar-benar tuh maghrib ke isya kan. Tapi zuhur asar kan nggak bisa, harus di waktu yang berdua itu nanti yang maghrib sama isya. Tetap memang sah qadhanya, tapi meninggalkan yang tadi itu tetap dosa. Sehingga memang harus istighfar dan taubat. Jadi qadhanya nggak salah, cuman meninggalkan tadi salah. Terus gimana caranya dengan kondisi kayak gitu Ustaz? Sebetulnya di Korea, karena saya juga beberapa kali ke sana, nggak sesulit itu juga sih. Mungkin karena teman-teman nggak punya guide-nya kali ya, atau guide-nya malah tadi menyesatkan ya. Jangan kalau sholat di taman nanti ditangkap. Saya pernah sholat di taman di Jepang, di Korea. Mereka cuma aneh aja ngeliat, tapi mereka paham dengan syarat kita bukan yang di tengah taman banget gitu kan. Pasti kita akan mojok lah, yang cari yang agak-agak sepi kayak gimana gitu. Dan kita bisa bawa kompas ataupun arah kiblat yang digital gitu kan, sehingga nggak kesulitan. Dan pakaian kita selama nggak ada najisnya boleh pakai pakaian apa aja. Terus tanah pun kalau kita nggak melihat kotoran hewan yang fisik ada di situ, maka anggapnya itu di situ suci gitu. Nggak harus pakai sajadah juga. Kalau pakai sajadah lebih baik. Nggak bawa sajadah nggak apa-apa. Wudhu di tempat toilet. Dan kalau bisa dijaga wudhu lebih baik. Kalau nggak bisa dijaga ya wudhu dulu aja terus sholat di situ. Nggak apa-apa. Saya pernah kayak gitu juga nggak masalah. Walaupun saya nggak tahu di posisi mana kalian kegiatannya ya. Tapi insya Allah bisa disiasati sebetulnya. Tapi syaratnya ya sholatnya yang ringan, jangan baca Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah 2 jam nggak beres baca Al-Ikhlas, baca Al-Kautsar. Yang ringan-ringan aja tapi beres dan cepat. Mungkin karena ngerasa awal-awal kita sholat tempat umum kayak gitu kan agak kayak risih ya. Orang lewat ada yang ngeliatin. Jadi bacanya mungkin ya wajib-wajib aja misalnya. Yang penting kita udah sholat. Tinggal nanti sebenarnya di malam hari kita tambahin sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Jadi gitu Farid sama Nizar bisa sebetulnya. Yang kalian butuhkan di sini adalah local guide yang lebih ngerti tentang Muslim. Nanti kapan-kapan kalau misalnya lagi kasih tahu saya punya teman orang Korea dan dia Muslim friendly banget walaupun dia bukan Muslim. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bandung. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warna apa lo? Apa? Lah, Bernadia tiba-tiba Bernadia. Tahu gak sih suaranya Bernadia mirip banget Ustadz Hanan, iya kan?
Boleh sekali. Bayar ya tapi 50.000. Sama-sama. Mari Kak. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Tau gak sih yang sekarang aku lebih tenang gak? Karena kalau yang kemarin itu aku kan pengen ngulang pertanyaannya karena gak jelas. Kalau yang itu real dari cerita kita gitu loh. Tau gak sih dia ngomongin malunya berkali-kali. Aku sampai 1 bulan full aku tapi bilang. kamu harus ada konsekuensi nanti kalau misalnya ada yang Sekarang ada komen ini ya? kayak bisa-bisanya kalian sholatnya gitu-gitu. That's okay. Aman ya? Karena kan kita gak tahu. Iya sih. Karena kita udah ada usaha buat kayak nge-cover sholat itu tuh di awal. Gak yang bener-bener ninggalin gitu. Betul. Gak apa-apa Terus sih. kayak itu juga buat edukasi buat yang lain. Iya, barangkali mereka di luar sana yang ngalamin sama gitu. Assalamualaikum. Gimana Alwi performannya? Ini rolling action nggak? Iya, rolling action. Langsung berubah. Maaf ya tadi aku di sana itu bercanda kok yang salah gitu. Enggak, apaan banget, seru banget kamu. Sumpah gila. Kamu pernah ngerasa gemeter gitu gak sih kalau tampil banyak orang? Gitu Kak. Kayak lancar banget udah. Sih aku kayak gemeteran tadi itu. Enggak ada. Kamu introvert atau ekstrovert? Aku orangnya benar-benar introvert banget. Aku nggak bisa ngobrol sama orang. Aku nggak bisa masuk ke dunia luar tuh nggak bisa. Berarti tadi fix semua. Semuanya itu palsu hanya buatan. Saya pendiam dan tidak bisa bercengkrama. Alwi sebenarnya introvert. Iya parah. Ini masuk apa YouTube? YouTube. YouTube siapa? YouTube aku. Unsubscribe. Enggak bercanda. Dada dulu dong. Kita mau bikin konten testimoni bareng Kak Ubaidil Haq. Di sini aku mau buat behind the scene-nya. Ceritanya gini. Kamu tahu konten yang ini yang dilakuin cowok ketika lagi nongkrong. Pasti kan mereka pikirannya ngobrol itu jorok-jorok gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalian tuh ngobrolin agama gitu loh. Kayak yang tadi Ustadz gitu loh. Ini aja satu topik tapi kita saling nyaut gitu. Misalnya kayak tapi dalam Al-Quran tuh katanya kalau nggak salah ini ya. Oh iya tuh aku pernah dengar misalkan gitu. Kata Ustadz Hanan Ataki juga kayak gitu. Tuh kan benar berarti emang dalam agama tuh kita tuh harus benar kayak gitu aja kan. Berarti setnya kita duduk aja berempat gitu nggak sih? Kali-kali POV gitu gimana sih? Iya. Masih sibuk briefing. Gini aja lebih relate. Kan ada kalau kita upload video ada yang nggak sukanya gitu. Nah kita ngebatasin diri buat kita tuh nggak baca komentar-komentar negatif itu. Yang tadi Ustadz Hanan Nanti bilang. pas komen lagi nih, oh artis, bener. Iya, oh iya kamu bilang, kamu gak apa-apa bilang gitu gak sih? Gak apa-apa kan nanti kamu bilang kayak, oh artis, ya enggak dong itu kan baik buat kita gitu, gitu-gitu loh. Ini berarti yang pertama siapa? Kamu. Wah aku tangan dingin ya. Lagi mens kan? Jadi yang mana ini temanya? Kayak tadi aja, frontal aja. Terpantau masih riuh. Ya aku kan angle gimana ya? Gimana sih aku juga angle-nya ke sana ya. Ya angle kanan aja semuanya. Mari kita mulai. 2, 3. Tapi jujur ya kita sebagai kreator finance suka ngerasain gak sih kalau ada head comment kita nggak tahu harus gimana, anxiety tau gak yang ada aku tuh. Pasti banget karena kayak gue aja tuh setiap kali bikin konten paling enggak tuh ada paling bawahnya itu komentar-komentar negatif. Jadi gue paling enggak batesin nih yang 5 komentar pertama paling atas, bawahnya udah nggak gue baca. Oh tapi ngomong-ngomong tadi tentang kajian ayah mana, bener relate sama self boundaries gak sih? Relate. Jadi kita tuh bener-bener kayak butuh banget buat me time, buat healing, buat kayak kita tuh merenungi apa yang sedang dipermasalahkan. Ya kan? Benar, untungnya tadi kita ikut kajian khusus Hanan yang ngebahas itu semua. Jadi masalah kita clear, pikiran kita jadi plong. Tapi emang ngebantu banget sih jadi itu kita jadi ada gambaran kalau kita juga bisa ngebatasin orang-orang di circle pertemanan kita gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi toxic nih nggak mau itu maksudnya tuh dalam agama tuh ternyata self boundaries tuh boleh juga tahu nge-cut off kita keluar dari masalah gitulah. Apalagi temennya NPD, wah bahaya. Pokoknya abaikan itu semua. Nggak mungkin cut off. Pergi keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Kenapa terakhir jadi brutal jadi tante. Berarti gini deh kalau kata aku ini lebih video dulu dari jauh kita soalnya kayak wah gila lu cewek itu kayak wah gila padahal pas ngedeketin tuh ternyata itu obrolannya. Oh iya. Paham nggak? Oh, 2,
Yang bener aja coba. Terus Iya. ya tuh. Bayangin Apa aja coba? kalau misalkan Apa cowok yang hamil tiba-tiba Bener-bener kayak sinting gelo. Dan jangan lupa mute. Rating dong buat kajian hari ini berapa kak? 9/10. Relate banget sama temanya Awan, dia people pressure. Ini Dia udah- kemarin aja disuruh apa namanya beli produk gitu sama sales abang-abang itu. Dia berhenti sampai Karena aku nggak ngedengerin. enak dia ini. Tuh nggak enak. Dua kali Padahal mah nawarin. nggak apa-apa, dalam Islam juga ngajarin kita teh buat nggak perlu nggak enakan sama orang mah demi kesehatan mental kita. It's okay, cenah. Makan di mana guys? Makan di pinggiran, makan di pinggiran aja. Nggak jadi itu karaoke. Pecelan aja Awan. Ricis aja. Ricis. Ya udah. Hati-hati. Itu pasti Tapi serius sih guys, yang kemarin kan gue ikut kajian. Terus gue tuh nanya, sumpah gue selama 2 bulan nggak tenang karena gue ngerasa malu gitu. Ih gue nanya apa ya gitu. Terus pas sekarang dikasih kesempatan lagi buat nanya, kayak lega gitu. Jadi sekarang nggak perlu malu lagi, udah dibayar lunas sama Allah. Dikasih kesempatan buat nanya. Dekat rumah kita aja Ricisnya 24 jam gak sih kayaknya? Ah katanya mau karaoke. Beli makan di karaoke aja gak sih? Alhamdulillah ya Allah, semoga ilmu-ilmunya dapat menyerap di dalam tubuh saya ini dan bisa saya beri kepada anak-anak cucu-cucu saya nanti. Ya udah itu dulu deh video dari gue hari ini. Makasih guys buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Love you so much. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena apa? Masa diingetin lagi sih karena support system dari kalian dukung Mas Dizar lebih semangat lagi bikin kontennya. Siap bini-biniku? Oke mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you for watching guys. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.